sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nur ya mubin amana Mustafa sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala nabi Muhammad wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam kehidupan dan diberikan jalan terang untuk Nas'alukal ijabah bil barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kama rabbayani As'alukal ijabah bil barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sumaila arwahi ahlal kubur khususan disebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, karun kita, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu kita. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta sabila sabiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk kebaikan negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah, berharap Allah menjadikan diri-diri kita memiliki nafs yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang memiliki kemampuan untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi yang dimiliki, dengan memanfaatkan media secara bijak dan kesempatan secara baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan memperbaiki amal, berbadan sehat, berpanjang umur, memiliki amal yang soleh, dan diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam
orang-orang abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita sertakan hembusan nafas sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi abdinya Allah, dan ketika menjadi abdinya Allah, Allah berikan petunjuk cara untuk melaksanakan menjadi abdinya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, berupa Al-Qur'an, dan diberikan contoh teladan kehidupannya yang dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan contoh praktek amal, praktek ibadah, praktek kehidupan, dan beliau memberikan bimbingan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Dan tentunya amal yang soleh, sebaik-baik amal adalah yang namanya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan hari ini di Saung Hafidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, kita termasuk yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebelah kanan hadir, kiri hadir, depan hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan penuh rahmat, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang, tentram, dan tentu saja sehat jasmani ruhaninya. Ya. Yang sedang minum, yang sudah minum, yang belum minum silahkan ya mengambil sendiri. Dan insya Allah bagi yang ini Kang, kalau mau ada madu asli dari bujur tawon ya, enggak, barangkali ada yang ingin menikmatinya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Quran. Cinta Quran dibuktikan dengan belajar untuk membacanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, belajar menikmatinya, dan belajar menyebarluaskannya. Balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya kita belajar satu ayat untuk nanti juga disampaikan satu ayat. Tetapi jangan lupa menyampaikan itu harus sudah pernah membacanya, harus sudah paham, harus sudah mengamalkan, harus sudah menikmati. Kalau belum menikmati,
jangan nyampaikan kepada orang lain. Kalau belum paham, jangan nyampaikan kepada orang lain. Kalau belum mengamalkan, jangan nyampaikan kepada orang lain. Kalau belum baca, apalagi jangan nyampaikan. Jangan main share aja Bu ya. Begitu ada kiriman langsung share, kita sendiri tidak paham. Itu berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada manusia yang menyampaikan atau mengajak kepada orang lain tapi dianya sendiri tidak. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Alhamdulillah di dunia maya sana sudah ada sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung dari Cirebon, Ibu Irin bersama keluarga, dari Bandung Ibu Is bersama keluarga, dari Cirebon juga Ibu Hilda bersama keluarga. Yang lain sedang berusaha untuk masuk karena kelihatannya kesulitan untuk. Alhamdulillah dari mana ini Surabaya ya yang sudah hadir. Kang Budi Hartono ya, Surabaya atau dari Jakarta nih beliau. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan belajar membaca Al-Qur'an kita surat An-Nisa. Surat An-Nisa mulai ayat ke 116. Surat An-Nisa mulai ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat An-Nisa ayat 116. Wilujeng bergabung Mas Budi Hartono ya, silakan dibuka surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya. Perhatikan baik-baik, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, mempersekutukan sesuatu dengannya, menganggap Allah ada saingannya, menganggap Allah ada bandingannya, menganggap Allah ada yang sepadan dengannya, menganggap Allah punya bapak, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya istri. Nah, itu termasuk dosa syirik yang tidak akan diampuni. Ya. Dan Allah mengampuni dosa yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi dosa yang tidak akan diampuni itu hanya satu, yaitu syirik. Sedangkan doa yang lain diampuni. Apakah syirik akan diampuni juga? Kalau sebelum mati sudah bertobat, artinya tidak menganggap ada pesaing selain Allah sebelum mati, maka syirik itu hilang dari dirinya, maka Allah menerima tobat. Dosa syirik yang paling terkenal dicontohkan adalah dosanya Fir'aun. Ya. Sampai dengan nyawa datang di tenggorokan, sampai di tenggorokan sebelum dicabut nyawanya, ketika tersedak oleh oleh air laut merah, maka Fir'aun tetap syirik, tetap musyrik orangnya. Syirik itu kelakuannya, orangnya musyrik. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, tidak mengakui Tuhannya Nabi Musa. Tapi pada saatnya akan mati, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia baru ngomong, aku percaya bahwa Tuhannya Musa itu benar, Tuhan satu-satunya. Tapi udah telat Bu ya. Nah, apakah Bapak Ibu mau seperti Fir'aun?
harta teu boga jadi raja henteu pamajikan oge hiji bari berawit nya. Itu ibunya. Berawit henteu ibu? Henteu, alhamdulillah syukur ya. Dan mengampuni dosa lain selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pengampunan Allah itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Bagaimana cara mengundang kehendak Allah? Gimana Bu? Tahu nggak caranya Bu? Mengundang kehendak Allah bagaimana Bu? Serahkan hati kita hanya kepada Allah. Namanya ikhlas. Ya, itu cara mengundang. Artinya apa? Menyiapkan diri untuk mendapat ampunan, untuk mendapat rahmat. Ya, Ibu suka ikhlas enggak Bu? Gimana cara mengucapkan ikhlas Bu? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya gitu Bu ya. Itu adalah perbuatan yang menyatakan bahwa diri sendiri hanya bertuhan Allah, beragama Islam dan mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah. Jangan segan-segan untuk minta. Ya, baik. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Dan kita juga tidak menyadari suka ada dalam diri kita ini kesyirikan. Ya Allah, kia-kia teuing mah atuh. Nah itu teh Bu syirik Bu, gawe gitu teh Bu. Nah, ya Allah kenapa ya rezekiku seret. Nah itu teh menganggap Allah ada yang pesaingnya, seolah-olah yang membuat rezeki kita seret itu Allah. Jangan ya. Jadi harus bagaimana? Serahkan segala sesuatunya. Hasbi Rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairu. Minta kepada Allah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Biasakan baca itu Bapak Ibu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Insyaallah ya, wiridkan, biasakan, bacakan hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan kita dikokohkan istiqamah dalam keadaan tetap bertauhid, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Baik, yuk kita lanjut ke ayat 117. Iyaduna min dunihi إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Naudzubillah ya. Jadi penegasannya kalau tidak menyembah Allah berarti menyembah berhala. Menyembah berhala berarti menyembah setan. Dan itu adalah kesesatan yang nyata. Yuk, ayat 118-nya. Lanahum
قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Mereka itu hanyalah menyembah setan yang dilaknat Allah. Dan setan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku. Jadi Bapak Ibu, setan itu anak cucu iblis, keturunan iblis, ya, yang bersemayam di aliran darah setiap manusia. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba mengeluarkan setan dari badan, nggak bakal bisa, karena sudah diizinkan Allah untuk berada di dalam badan. Selagi manusia hidup, setan ada di situ. Kalau manusia mati, setan tidak mati. Mati nggak setan, Bu? Ibu osok panggil jeung pocong. Nah itu teh bukan setan, Bu. Ya pocong-pocong lah, beda jeung setan. Ya, itu mah hanya hayalan ibu sendiri. Dalam panggil jeung pocong, tatangga ge kudu. Kan osok papanggilan ibu sorangan, panggil jeung pocong dicaritakeunnya. Nah, kenapa? Berarti ibu teh ngondang setan, ya. Atau ibu guys jadi gitu ya, udah tarik ting bu bisi kadanguan itu setan, ya. Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu, kata setan kepada Allah, bagian yang sudah ditentukan untukku. Jadi setan itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menggoda manusia, untuk menjadikan manusia teman-teman dia, ya. Oncok-oncok setan banyak nggak, Bu? Balad-balad setan lo bante. Ibu kasuk balad setan atau balad malaikat? Hayang nama. Kumaha carana supaya setan lumpuh? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah yang menguasai setan. Jadi ibu tong ngalawan setan, tapi ka kiamat mau moal aya manusia nu bisa ngalawan setan. Ya. Aya da setan mah geus dibere kesempatan untuk melawan untuk menggoda manusia sampai dengan kiamat, terus-terusan begitu. Ya, adapun manusia yang tidak akan tergoda oleh setan, yang tidak akan terbujuk oleh setan, yaitu yang disebut manusia yang muhlasin, yaitu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Siapa yang mukhlis, yang ikhlas itu adalah yang di hatinya hanya ada Allah. Ku berharap engkau mengerti, setan. Di hati ini hanya ada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Ibu lagi ngawin gitu mati aja Bu, insya Allah husnul khotimah. Matak sing minang nyanyi teh Bu, yang mau nyanyi, yang mau kuring, mati baheula aja Bu nya. Ya, ingat mantan nyanyi itu Bu nya. Masuk naon ibunya? Bang Toyib. Baik Bapak Ibu, jadi penegasan di sini bahwa yang namanya setan akan tetap menggoda manusia dan tidak akan pindah profesi, namanya setan teh Bu. Jadi setan teh moal sugan setan sadar moal. Setan cager moal. Nu sadar jeung cager mah, nu teu cager jeung nu sok teu cager jeung teu cager mah eta teh menungso manusia sok keuna ku Allah jeung gingsir, wedan weling. Ari ibu minang wedan, minang weling. Menang uwah, menang gingsir. Minang gelo, minang cager.
supaya minang cager, maka terus-terusanlah dekat-dekat dengan Al-Quran. Kenapa dekat-dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman-firman Allah. Dan setan tidak suka mendengar firman Allah. Ya, kalau baca Al-Quran selalu kan diawali dengan Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka pada saat ingin membaca Al-Quran, kita hindarkan diri dari godaan setan. Ya, itu Bapak Ibu. Yuk kita lanjutkan ke ayat berapa sekarang? 119. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu, ya Allah, bagian yang sudah ditentukan untuk. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang besar. Bapak Ibu, di sini ada terkandung pesan bahwa setan itu berbulat tekad untuk tetap mengajak manusia untuk tetap sesat kepada apa yang diperintahkan Allah, untuk berada di jalannya mereka, yaitu jalan yang sesat. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membangkitkan kepada mereka angan-angan kosong, nusok lesep berkhayal, melamun, menggantang asap, ngelamun, Bu. Makanya orang yang suka kesurupan adalah orang yang melamun. Nggak pernah orang sedang bekerja kesurupan. Yang ada itu sedang istirahat, berlengong, ya. Saya pernah ada satu kelompok operator bidang biasa gitu, operator bidang telekomunikasi, kemudian lagi ngumpul, lagi bekerja, nggak ada yang kesurupan. Tetapi ketika istirahat, masuk ke dalam ruang istirahat, mulai satu dengan yang lain ngaco. Ternyata katanya kesurupan, kemasukan jin yang ada di dalam gedung tersebut. Gampang Bu, ambil air putih,